Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal bagaimana nasib Rabu Pon yang ditunggu-tunggu ada reshuffle di sana. Menjadi ketua ASEAN harus menumbuhkan optimisme. Isu Myanmar kan salah satu tantangan Hmm? jangan dibaca. Hmm? Isu Myanmar menjadi salah satu tantangan. Ya kita konsisten agar five point consensus itu betul-betul bisa diimplementasikan, bisa dijalankan. Konsisten ke sana. Udah? Cukup? Hmm? Masa? Hah? Rabu Pon? Bener? Ya nanti tunggu aja. Tetapi ada banyak manuver politik yang kemudian muncul, dan hari ini gue nggak sendiri, kita akan ngebahas itu dengan Mas Agung Baskoro, analis politik dari Trias Politikas. Mas Agung Baskoro, Mas Abbas, kita. Halo, Zak. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, sehat Zak. Alhamdulillah baik nih, banyak di media nasional nih Mas Abbas, analisa politiknya sekarang. Nah ini kita mau coba ngebahas nih Mas, sesuatu yang lagi hangat. Bahkan setiap saat tuh kayaknya orang nunggu live streaming kayaknya dari media-media ini. Ada nggak nih apa menteri-menteri dipanggil atau orang-orang berbaju putih datang ke istana. Tetapi sampai malam ternyata Presiden Jokowi justru malah asik dengan acara Mandiri Invest Forum, kemudian ke Bali dan lain sebagainya. Gimana Mas Abbas melihat Rabu Pon kemarin? Ya, Rabu Pon kemarin memang bukan peristiwa tunggal ya, bahwa itu menjadi hak prerogatif Presiden karena ada banyak partai-partai yang menjadi koalisi pemerintah. Itu satu hal, sehingga mau tidak mau Presiden punya keinginan untuk misalkan mengocok ulang kabinetnya, tapi dia harus mendapat restu atau pertimbangan dari para ketua umum partai yang menjadi koalisi pemerintah agar stabilitas politik nasional bisa terjaga. Dalam konteks ini, kita tahu bahwa PDIP yang paling getol menyuarakan wacana reshuffle dan subjek yang dituju adalah Partai Nasdem. Ya, dan beberapa mitra lain juga menganggap bahwa harus ada reshuffle untuk menjaga soliditas di kabinet agar tidak ada partai yang bermain di dua kaki dalam konteks ini. Jadi manuver demi manuver yang kita lihat di panggung belakang itulah yang mungkin tidak terbaca dengan baik oleh publik sehingga menanti bahwa kemarin ada Rabu Pon seperti itu. Padahal detik per detik sejak hari Senin sampai Rabu itu banyak sekali manuver di belakang layar dan kemudian akhirnya membuat Rabu Pon ini kalau bahasa saya mungkin bisa saja ditunda. Ya mungkin even nanti ketika ada deadline dari PKS misalkan untuk mendeklarasikan Anies 24 Februari, maka konstelasi politik bisa sangat cepat bergulir ya. Sehingga pada saat itu nanti Koalisi Perubahan Indonesia atau KPI akan memberikan efek stimulus kepada koalisi-koalisi lain untuk juga mendeklarasikan capres atau cawapres yang menjadi peserta pemilu 2024 seperti itu. Jadi dalam konteks reshuffle itu yang bisa saya baca bagaimana dinamika yang berkembang bukan sebatas hak prerogatif presiden tapi juga ada pertimbangan-pertimbangan politik dari ketua umum partai. Yang kedua, justru Rabu Pon yang mengemuka adalah peristiwa pertemuan antara Golkar dengan Nasdem yang di luar dugaan sedikit banyak menghentak koalisi di Nasdem maupun koalisi di Golkar sendiri. Dalam konteks ini koalisi perubahan maupun koalisi Indonesia Bersatu. Karena
dua partai ini merupakan partai besar, ya, punya infrastruktur politik yang mapan, dan bila berkoalisi sudah cukup untuk memenuhi ambang batas presidential threshold. Artinya ini menjadi ramping secara kuantitatif, ya. Tapi pertanyaan dasar berikutnya akan mengemuka, apakah ketika mereka bersama, katakanlah sebagai mitra koalisi di 2024 bisa memenangkan pertarungan. Sebenarnya yang mengemuka adalah Anies Airlangga atau Erlangga Anies, karena lawan-lawan yang dihadapi juga punya suara atau elektabilitas yang cukup baik, ya, seperti Mas Ganjar maupun Pak Prabowo. Seperti itu, Zaki. Yang agak unik adalah justru malah pagi-pagi itu sarapan masyarakat Indonesia itu disuguhkan dengan kedatangan Surya Paloh, ya, kunjungan balik ke Partai Golkar dan saling memamerkan gedung baru lah, kira-kira gitu. Satu Nasdem Tower dan Golkar bilang ini gedung baru kita yang fungsional, katanya gitu. Soal megah atau enggaknya itu soal selera, katanya. Nah, cuma uniknya kenapa Golkar, kenapa enggak PDI Perjuangan? Karena mungkin itu akan jauh lebih lebih kena tuh pesannya. Karena selama ini kan yang menggoyang kursi kabinet adalah PDI Perjuangan, merasa ada dua menteri Nasdem yang tidak layak untuk dipertahankan akibat juga ekses politik yang terjadi. Nah, kenapa kira-kira kalau Mas Abbas membaca ini, kenapa nggak langsung aja ke PDI Perjuangan? Karena itu akan head to head-nya akan lebih seru kelihatannya. Ya, jadi kalau bicara secara politik, ya, ideologi yang paling dekat dari sisi kepartaian yang mengemuka antara Nasdem dengan Golkar itu ibarat kata abang dan adik, ya, karena sama-sama di tengah ceruk ideologisnya gitu. Sementara kalau sudah ke PDIP itu mulai tengah kanan, ya, sudah mulai agak ke kanan sedikit. Dan di sisi yang lain, ketika sangat keras, ya, wacana yang dipertarungkan soal reshuffle antara PDIP dengan Nasdem, agak susah ketika tiba-tiba komunikasinya berlangsung drastis, ya, berubah ekstrim. Kemarin berantem, tiba-tiba sekarang mau berdamai dalam tanda petik. Nah, butuh waktu saya kira untuk menetralkan situasi kebatinan masing-masing kubu, sehingga ketika kelak berkomunikasi atau berelasi, substansi politik yang ingin dibawa bisa terformulasi dengan baik, sehingga berkunjung ke Golkar menjadi salah satu arahan sebelum bertemu langsung dengan PDIP. Karena di luar soal ideologi yang sama, Golkar dan Nasdem punya isu yang juga akhir-akhir ini menghangat, ya, soal sistem pemilu proporsional terbuka, di mana PDIP juga berbeda di sana. Kemudian terkait soal pelaksanaan pemilu sesuai dengan waktu, ya, karena ada arahan isu soal perpanjangan jabatan masa presiden, kemudian soal 3 periode dan seterusnya gitu. Jadi isu-isu yang strategis ini kemarin juga sempat diafirmasi oleh kedua ketua umum, baik Pak Erlangga Hartarto maupun Pak Surya Paloh, bahwa mereka sepakat untuk sesuai dengan koridor yang ada agar pemilu terlaksana sesuai jadwal, dan kedua, mereka mendukung sistem proporsional terbuka sebagai sistem pemilu kita pada pemilihan legislatif di 2024. Jadi saya kira mengunjungi Golkar bisa jadi sebagai arahan target antara, ya, sebelum dan utama untuk bertemu PDIP, katakanlah PDIP membuka ruang itu untuk menjaga komunikasi politik Nasdem dengan istana maupun para anggota koalisinya, agar jangan sampai anggapan kuat bahwa Nasdem salah pergaulan itu memang terkonfirmasi, ya, karena akhir-akhir ini kan intensitas Nasdem dengan PKS dan Demokrat cukup tinggi. Nah, dengan ke Golkar, atau kemudian sebelum ke Golkar ada ke Gerindra, dan sebelumnya lagi bertemu Pak Presiden Jokowi, saya kira Nasdem sedang berupaya menetralisir situasi politik agar kembali ke titik equilibrium, ya, titik keseimbangan di mana Nasdem bisa berselancar, ya, dengan kubu pemerintah maupun kubu oposisi.
Jadi saya melihatnya kenapa Golkar, saya kira untuk meredam ya gejolak di internal koalisi pemerintah agar Nasdem kembali kepada khitohnya sampai 20 Oktober 2024 ya, di mana masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir. Walaupun Nasdem berulang kali mengatakan bahwa mencapreskan Anies itu adalah konteks berbeda dengan mendukung Pak Presiden Jokowi, karena Pak Presiden Jokowi periode jabatannya hanya sampai 20 Oktober 2024, sedangkan Anies bila terpilih dia akan berlangsung antara 2024 sampai 2029. Jadi sederhananya yang saya lihat seperti itu, Zaki. Ya artinya stabilitas politik itu menjadi pilihan yang lebih utama bagi presiden, karena dia tahu betul bahwa Nasdem ini kan secara dukungan finansial itu partai kedua terbesar pada saat itu setelah Perindo, dan pasti tidak mungkin kemudian dengan mudahnya tiba-tiba pemerintah atau istana ini menendang Nasdem dari kabinet begitu saja. Apalagi kalau kita bandingkan dengan partai-partai yang tidak mendukung ya, yang kemudian juga masuk kabinet seperti Gerindra dan PAN gitu ya. Ini kan juga akan menjadi pertanyaan besar, bagaimana kemudian seorang Presiden Jokowi melihat sejarah perjalanan politiknya kalau kemudian hanya dengan satu perkara tiba-tiba perjuangan besar yang dilakukan Nasdem 2 periode mendukung beliau dilupakan begitu saja dengan menendang kursi 3 menteri misalnya begitu. Dan Mas Abbas, kalau kemudian kita baca soal reshuffle ini, kalaupun tidak terjadi Rabu Pon kemarin, tadi Mas Abbas sempat menyampaikan bahwa bisa jadi ditunda. Tetapi mungkin itu kecil kemungkinan melihat bagaimana tren yang kemudian terjadi pasca pertemuan Nasdem dengan Golkar. Nampaknya memang ini akan dijaga kabinet ini sampai kemudian selesai di 2024. Artinya Presiden mencoba menjaga jangan sampai Nasdem yang punya suara juga signifikan di parlemen itu menjadi batu sandungan bagi proses pemerintah pusat menggelontorkan banyak kebijakan strategis agar bisa bergulir dengan smooth, kira-kira begitu. Sebenarnya ada banyak pertimbangan ketika Presiden melakukan reshuffle, tapi yang akhir-akhir mengemukakan karena soal politis ya. Ada juga soal kinerja, ada juga soal force major, kayak ada yang terjerat kasus hukum atau ada yang wafat seperti itu. Jadi saya kira nanti kalaupun ada reshuffle, pertimbangannya lebih komprehensif ya, bukan hanya sebatas politik gitu, dan yang dituju adalah Nasdem. Tapi kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwa pertimbangan politik itu akan menjadi hal utama, karena menteri itu jabatan politik dan jelang 2024 semuanya akan berpolitik seperti itu. Jadi kalau misalkan kemarin belum ada reshuffle, tapi deadline yang akan mengemuka, misalkan tadi saya ungkapkan bahwa PKS akan mendeklarasikan resmi Anies secara organisatoris tanggal 24 Februari. Kemudian Caimin memberi tenggat kepada Prabowo untuk menentukan siapa cawapres yang diusung. Kemudian nanti pada sisi KIB kita akan melihat apakah nanti tetap menunggu PDIP atau seperti apa. Jadi ini menjadi stimulus politik bagi koalisi yang akan terbentuk. Apakah tetap seperti ini koalisi pra-pilpresnya, ada KIB, ada KIR, ada KPI dan PDIP, atau nanti malah mengkerucut kembali ya menjadi 3 poros, misalkan dalam konteks KIB bersama PDIP, kemudian yang kedua ada KPI, kemudian yang terakhir ada KIR ya, Koalisi Indonesia Raya. Atau malah mengkerucut jadi 2 poros misalnya, karena isu by isu kita harus lihat bahwa isu proporsional terbuka dan tertutup ini menempatkan PDIP menjadi satu partai sendirian melawan 8 partai parlemen. Itu luar biasa itu. Walaupun ini agak sulit ya, tapi saya kira ke depan koalisi bisa terbentuk dengan beragam macam motif politik, apakah dalam konteks figur capres bagaimana hari ini mengemuka ya. Jadi KPI, KIR dan PDIP maupun KIB itu terbentuk karena ada figur-figur capres yang diusung demi mengejar kotel efek atau efek ekor jas. Tapi ada juga koalisi pilpres yang terbentuk karena isu by isu, misalkan ada soal isu sistem pemilu, yang kedua ada soal mungkin nanti ada soal ekonomi, resesi yang besok akan menghangat ya. Kemudian ada lagi soal kepala desa, mungkin soal gubernur yang tidak dibutuhkan atau apa lagi gitu. Jadi
dalam rentang sampai 2024 nanti saya kira kita akan melihat bagaimana semuanya bergulir dengan sangat cepat detik per detik, sehingga ketika kita ngomong politik hari ini itu tidak menjamin bahwa detik berikutnya atau hari esok itu akan sama. Seperti itu, Zaki. Jadi ini menarik memang, sangat kencang walaupun kadang senyap ya, yang yang terbaca oleh publik panggung depan itu nggak bisa semua. Bagaimana pencak silat politik masing-masing elit di belakang itu luar biasa gitu ya, sangat meriah, sangat riuh sebenarnya seperti itu. Betul Mas Abbas. Jadi kalau kita perhatikan memang ada di last minute ini hal-hal yang bahkan wartawan sendiri nggak bisa loh mengakses informasi itu, sehingga mereka mencoba membangun spekulasi yang ternyata juga tidak bisa koheren dengan situasi fakta politik yang kemudian terjadi. Bahkan pertemuan Nasdem dan Golkar itu juga kalau kita lihat Erlangga itu di pagi hari itu ada di 2 forum yang berbeda, satu di Golkar, satu di Mandiri Invest Forum. Jadi artinya ini luar biasa sekali bagaimana batiknya pun juga harus diganti untuk menyambut Surya Paloh dan menemani Jokowi, itu juga berbeda gitu ya, saking cepatnya dinamika politik yang kemudian terjadi. Mas Abbas, terima kasih banyak. Ini menarik sekali, kita nanti bagaimana kondisi kemungkinan reshuffle yang akan terjadi. Pasti alasannya akan sangat beragam, sangat kompleks, dan kita berharap tentu saja stabilitas politik itu menjadi pilihan utama bagi kabinet ini, karena resesi dan ancaman global eksternal itu juga akan berpengaruh besar terhadap bagaimana nasib negara kita menghadapi 2024 mendatang. Terima kasih Mas Abbas, sukses selalu. Sama-sama. Ya, sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.